Ini udah ya? Sorry, tadi ketinggal. Rincinya udah selesai? Sudah. Oh iya, oke, makasih, Min. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, mohon maaf tadi saya tinggal sebentar ya, teman-teman. Aku sholat dulu deh, silakan ya. Belum sholat, boleh sholat dulu ya. Ya, butuh aqua tidak bisa minum karena kita masih berpuasa ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya. Oke, kita bisa langsung masuk ya, teman-teman ya. Nah, untuk hari ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai analitik. Nah, jadi kalau untuk analitik ini sebenarnya kita tidak terlalu butuh rumus yang rumus yang kayak kaku banget. Misal kayak barisan gitu kan ada UN sama dengan A plus N-1 kali B gitu ya. Tapi kalau analitik ini ya udah kita tinggal menganalisis aja sesuai dengan logika kita. Wah, tadi soalnya aku pada salah pas kaut nggak apa-apa. Karena sebenarnya kalau analitik itu memang waktunya butuh agak cukup lama. Jadi kalau semisal kalian tadi di Jumat 7 April, oh iya sorry teman-teman karena kemarin nggak jadi ku pakai lagi belum ku ganti. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Yuk. Jadi untuk hari ini kita insya Allah akan ngebahas 7 soal, semoga sampai ya. Oke, untuk analitik ini mungkin wajar yang tadi kahut pada salah ya karena waktunya mungkin di bawah 1 menit ya. Jadi nggak apa-apa. Oh ya, yang tadi kahut benar semua? Ayo, ada yang benar semua nggak? Ada yang benar 3 soal? Oke, dari Fani salah satu. Elvi, kok nggak bersuara? Coba audionya di turn onin dulu. Oke, salah satu. Saya salah semua. Ya, ada yang salah semua. Selamat. Benar-benar salah, berarti salah satu. Oke, kebanyakan salah satu ya. Jadi semoga yang lain itu sudah pada paham karena kurang waktu aja. Jadi kalau mungkin waktunya ditambah 1 menit atau mungkin 30 detik itu harusnya akan lebih cepat dalam selesai. Ya, apakah sudah siap kita masuk ke soal yang pertama, teman-teman? Ya. Nah, untuk yang soal pertama ini akan munculkan soal nanti sekitar kalau udah 30 detik atau kalian sudah siap menjawab, silakan boleh minta pollingnya. Yuk, silakan dikerjakan nomor 1. Oh. Yuk. Oke, udah siap polling ya? Yuk, kita lanjut ke polling. Silakan yang udah dapat jawaban boleh langsung dijawab. Kalau yang belum nggak apa-apa diterusin, aku kasih waktu ya. Yuk. Untuk pollingnya sekitar 30 detik. Ya, jawabnya di polling ya teman-teman ya. Jangan ada yang menjawab di komentar, silahkan dijawab di polling aja. Oke, ya. Oke, sekitar ya 3 detik. Yuk, 3, 2, 1. Kita bahas. Yuk. Yang pertama, toko busana Bu Susi menjual 6 jenis barang dagangan. Nah, ada rok, kemeja, kaos, jaket, rompi, dan jeans. Oh ya, tadi belum ku ingetin ya, kalau soal analitik atau analisis, nah silakan kalian langsung fokusnya adalah ke pertanyaan. Kalau kalian udah tahu apa yang ditanyain, nah baru kalian baca informasinya. Karena apa? Kalau kalian baca info dulu, nah habis itu kalian ke pertanyaan, kalian nanti harus nyari lagi.
itu nanti kalian akan ngebuang waktu sekitar 2 kali ya. Jadi yang harusnya selesai 1 menit, wah kalian bisa jadi 1,7 menit atau mungkin sampai 2 menit, itu rugi banget. Oke, yang ditanya adalah kalau Tiara beli rompi, nah 2 barang yang akan dibeli lagi oleh Tiara adalah apa? Yang pertama, kaos tidak boleh dibeli jika kemeja dibeli. Yang kedua, jika jaket dibeli, maka rok harus dibeli. Nah, rompi dan rok harus dipilih salah satu. Kaos dan rok harus dibeli secara bersamaan. Nah, yang pertama di sini clue-nya adalah si Tiara itu beli rompi. Oke, rompi dan rok harus dipilih salah satu. Jadi karena si Tiara itu udah beli rompi, maka otomatis rok nggak boleh dibeli. Jadi dia nggak boleh double ya, rok sama rompi itu harus tersendiri. Makanya di sini tidak boleh ada rok. Ya benar banget. Kita boleh pakai eliminasi pilihan gandanya. Nah, jadi kan rok nggak dibeli. Oke, apalagi nih, kaos dan rok harus dibeli secara bersamaan. Karena rok tidak dibeli, maka otomatis kaos juga nggak dibeli. Oke, apalagi ayo. Yang kita eliminasi mana nih? Jaket kemeja atau kemeja sama jeans? Pakai bantuan yang mana? Ayo, yang mana? Nah, kita pakai bantuan yang kedua ya. Nah, kan jika jaket dibeli, maka rok harus dibeli. Ingat, jika P maka Q, kalau tidak Q maka tidak P. Kan tadi kan rok nggak dibeli, maka jaket juga nggak dibeli. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Yang dibeli adalah kemeja dan jeans. Yes. Oke, bantuannya 50-50. Yeay, ada yang benar soal ini? Ayo. Yang benar silakan ketik D ya. Oke, Gina, wah Anda bersemangat sekali. Gina benar ya. Esa benar, Iksan benar, Sela, Lucy, wah agak sempet polling, nggak apa-apa, yang penting jawabannya itu benar. Oke, ada yang salah, nggak apa-apa, it's okay, ini masih latihan. Nah, kira-kira yang masih salah, ini kenapa? Salahnya itu di bagian mana, teman-teman? Ayo, ya, yang masih salah. Tadi ku kasih waktunya udah lebih dari kahut ya, ini kalau nggak salah sekitar 1,5 menit tadi ku kasih. Oh, oke. Nggak fokus baca soal, kurang teliti. Ya, emang. Kalau di analitik itu yang pertama yang kalian baca pertanyaan. Nah, kalau kalian udah paham apa yang ditanyain, baru ke bacaannya. Ingat, harus teliti dan jangan sampai salah pencet. Oh, oke ya. Oke, baru masuk langsung polling. Nah, ini ya buat teman-teman kalau misal kita udah jam 16.10 nggak apa-apa langsung masuk aja. Mending kita nunggu Zoom-nya daripada ketinggalan. Sayang banget kalau kita udah masuk ternyata ketinggalan. Wah, dapatnya setengah-setengah. Oke, salahnya di clue ketiga. It's okay, nggak apa-apa. Oke, bisa kita lanjut ke soal kedua. Insya Allah kita hari ini 7 soal. Berarti berlaku untuk rumus premis ya kakak? Iya, karena kebetulan di sini ada premis juga yang berlaku. Ya. Silakan nomor 2, kalau udah aman nanti kita langsung liatin polling. Wah, dari Reski udah langsung minta polling. Yang lain? Ya, silakan pollingnya udah muncul ya. Ya, untuk pollingnya kita sekitar 50 detik aja ya. Ah, kecepatan, belum ditutup pollingnya ya. Kalau yang ketutupan polling, pollingnya dipencet aja, nanti dia akan back ke soal. Oke, ada yang udah jawab easy peasy. Kita buktikan se-easy apa dia. Yuk. Oke, tadi kan kita udah baca infonya. Nah, kita bisa langsung ke pertanyaan. Apabila rok tidak dibeli, maka barang yang pasti tidak mungkin dibeli. Ayo, ingat fokus ya teman-teman ya. Di sini rok nggak dibeli. Nah, yang nggak mungkin dibeli itu apa? Yuk. Oke, berarti kita fokus yang ada bantuan rok. Yuk. Kan di sini kaos dan rok itu harus dibeli secara bersamaan.
Nah, kalau rok nggak dibeli, otomatis kaos juga nggak dibeli. Oke, berarti yang nggak ada kaosnya nggak kita pilih ya, karena harus ada kaos. Yuk. Oke, terus yang kedua, nah, jika jaket dibeli, maka rok harus dibeli. Nah, karena rok itu nggak dibeli, pasti jaket juga nggak dibeli. Oke, ini nggak ada jaket, ini nggak ada jaket. Pilihannya adalah yang C, Cuing Tuang. Oke, untuk soal nomor 2, apakah ada yang masih bingung? Oke, dari Widya benar ya? Oke, dari Dika juga benar. Dari yang lainnya benar ya? Easy busy. Oke, dari Dimas benar, Ani juga benar. Fikri benar juga. Oke, kayaknya nomor 2 ini lebih mudah ya. Lebih mudah daripada yang nomor 1. Iya, fokus lagi, yuk difokusin lagi. Ingat nanti pas CPNS kalian tertekan oleh waktu. Mungkin saat ini waktunya bisa aku kasih bonus. Oke, ya. Iya, kalau analitik itu emang kita harus cepet-cepetan sama waktu, teman-teman. Caranya gimana? Nah, caranya kita emang banyak latihan. Wah, sambil masak boleh, ada yang sambil masak, bikin kolak, bikin es, is okay. Kalau kurang fokus, boleh minum aqua dulu. Kayaknya boleh. Pas tesnya boleh nggak ya? Iya, yang salah ya teman-teman ya, karena dia nggak ada jaketnya. Dia justru jawabnya kaos dan kemeja. Oh iya, puasa. Yang W itu kayaknya udah buka sih. Kayaknya yang biasa buka jam segini siapa? Diki apa ya? Oke, yuk kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Loh, kok cepet banget ada yang udah minta polling. Bentar ya, kita tunggu sekitar 30 detik. Oke, nah yuk kita munculkan pollingnya. Nah, silakan dijawab ya, untuk pollingnya kita 20 detik aja. Oke, pollingnya bisa kita tutup ya. Yuk, kita bahas. Nah, di sini Kinan adalah adik Irsyad. Oke, ini kalau ada Irsyad, bawahnya adalah Kinan. Nah, ini kita urutin dari yang tua dulu, nah baru yang muda. Yuk. Terus Irsyad adalah kakak dari Hendy. Umur Tasya lebih tua dibanding Kinan dan juga dibanding sama si Irsyad. Hendy lebih tua dari Kinan. Yang ditanya urutan orang dari yang termuda. Oke, yuk. Yang termuda ya. Jadi T di atasnya I, nah I-nya di atasnya K sama H, hanya di atas K. Nah, berarti untuk urutannya adalah ada T, habis itu, T, habis itu kita ketemu dengan I, habis itu kita ketemu dengan H, nah habis itu kita ketemu dengan K. Jadi urutannya adalah TIHK, tapi ini yang tertua. Maka ini harus kita balik. Nah, urutan termudanya adalah si Kinan, ada si Hendy, ada si Irsyad, dan tertuanya ada Tasya. Jawaban E. Wah. Oke, silakan yang nomor ini apakah ada yang masih salah, teman-teman? Nomor 3. Oke, dari Eben benar ya. Dari Benedictus benar. Oke, dari Hendrik benar. Dari Muhammad Ridwan kenapa belum jawab? Waktunya tadi udah 1 menit lebih ya. Oh, iya. Hati-hati teman-teman ya, antara yang tertua ke muda atau yang muda ke tua. Nah, itu amat sangat jauh berbeda. Tapi kalau misal kalian nggak hati-hati, nah, kalau nggak hati-hati jawabannya ada nggak? Ayo, TIHK. Untungnya nggak ada ya, aman ya. Coba kalau ada jawabannya mungkin kalian akan jawab yang itu. Kalau tutup polling gimana bukanya lagi? Nah, nanti ini ke yang titik 3, nah kamu pencet yang polling, nanti dia akan muncul lagi. Salah baca Irsyad kakak Hendy. Irsyad itu apa? Irsyad kakak Hendy. Wah, Irsyad adalah kakak dari Hendy ya. Oke, aman, kita bisa lanjut ke soal nomor 4. Aman ya. Yuk. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kalau udah aman, kita masuk ke polling.
Wow. Oke, udah ada yang minta polling aja nih. Yuk, langsung kita ke polling. Untuk pollingnya kita sekitar 50 detik ya. Oh, yuk. Oke, sekitar 50 detik. Nah, kita masih ada 15-an detik lagi. Oleh teman-teman minta tolong untuk penjawabannya hanya di polling ya, tidak diperkenankan untuk menjawab di kolom komentar. Ya. Nah, kita bahas ya. Oke, ini masih seperti tadi ya. Oke, ada Kinan adik Irsyad, harus Irsyad kakak Hendy, umur Tasya ya. Umur Tasya itu lebih tua dari Kinan dan Tasya juga lebih tua dari si Irsyad. Umur Hendy lebih tua dari Kinan. Ya. Berarti urutannya tadi ada T, ada I, ada H, terus ada K. Orang yang lebih tua dari Hendy siapa aja? Tasya dan si Irsyad, yaitu A. Oke, terlalu cepat apanya nih? Untuk pembahasannya atau pollingnya? Kurang menantang dari tadi. Oke, nanti kita next ke soalnya ya. Apakah masih benar semua? Ya. Oke, untuk soal ini apakah, oh iya pollingnya kecepatan, sorry. Tadi udah 50 detik loh, ayo. Tadi sebelum polling udah ada waktu dijawab, ini udah 1 menit lebih, teman-teman. Oke, aman ya. Untuk soal nomor 4, apakah ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Oh ya, mohon maaf teman-teman, untuk pollingnya memang tidak bisa aku agak lamakan ya, karena supaya kita terbiasa dengan soal asli, yang mana kalian harus terbiasa dengan menjawab soal under 1 menit. Jadi makanya paling aku kasih waktu pollingnya misal 50 detik, nah itu udah kebantu sama yang waktu ngerjainnya sekitar 30 detik. Jadi itu harusnya ya harus terbiasa, memang harus kita paksain. Oke, kita aman ya, masuk ke soal 5. Oke, oke ini pollingnya 1 menit ya. Oh enggak, ini mudah 30 detik aja. Oke, yuk kita bahas. Di sini, yuk. Yuk, Vivi Upilala mengikuti final lomba lari. Upi mencapai finish tepat sebelum Vivi. Nah, hati-hati di sini ya. Upi tepat sebelum Vivi berarti yang sebelum Vivi harus si Upi. Nah, berarti nggak boleh dilewatin sama satu orang pun. Berarti B salah, C salah, nah terus si E salah. Oke, Vivi mencapai finish setelah Lala. Berarti Lala dulu baru Vivi. Jadi urutannya adalah Upi, Vivi, Lala. Upil ya. Oke, jawabannya yang D. Yes. Oke, Ahman, teman-teman nomor 5 gampang banget ya. Ya ampun, salah pencet. Hati-hati ya teman-teman ya. Soalnya benar, kalau salah pencet tetap aja salah. Itu fatal banget dan itu bikin nyesel banget. Ya. Oke, Ahman. Ada yang kebalik. Oke, aman ya? Iya kah? Tadi di Kahootnya salah? Wait. Vivi finish setelah Lala. Iya, kan? Wait, Vivi mencapai finish setelah Lala. Oh iya, sorry. Iya, wait. Vivi setelah Lala. Oh iya, sorry bener.
Oh ya benar-benar sorry. A ya. Oke. Iya benar Lala dulu. Jadi jawabannya adalah lu. Jawabannya yang A. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya kurang fokus jadi jawabannya yang dia. Benar jawabannya yang A. Yang kahutnya udah benar ya. Tadi untuk kuncinya A ya. Iya, aku sampai baca berulang-ulang bagus. Oke, yuk. Iya, enggak sih, butuh es teh aja sih. Oke, iya nomor 5, jadi kan U itu sebelum Vivi, nah harus tepat. Nah, sebelum Vivi itu ada Lala, jadi nanti urutannya adalah Luf ya. Ada Lala, si Upi, dan si Vivi. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, aman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, silakan dinikmati nomor 6, teman-teman. Kalau udah siap polling, boleh nanti minta. Hey, Zahra yakin minta polling? Ini pollingnya aman, gue keluarkan. Wait ya, oke. Ya ini pollingnya aku keluarin, tapi nanti aku kasih waktu sekitar 1 menit ya. Nanti kalau minta bahas boleh bahas, tapi kalau belum nanti aku keep dulu. Oke, coba yang udah selesai bisa komen ya. Biar bisa kulihat yang udah siap untuk dibahas berapa orang. Nggak ada yang komen berarti belum pada selesai ya. Oke, yuk 1 menit kita bahas ya. Nah, 6 orang akan ditempatkan duduk untuk mengisi 8 kursi kosong yang saling berhadapan. Yuk. Nah, ini kan 8 kursi kosong yang saling berhadapan. Berarti bisa kita bikin kayak gini ya teman-teman ya. Yuk, kita bikin 8 kursi kosong. Yang pertama, Gilang duduk di ujung kursi dengan sisi yang sama dengan Joko. Nah, berarti Gilang kita taruh di ujung ya. Boleh di ujung sini, boleh di sini, di sini. Yang penting Gilang ada di pojok. Andi duduk di sebelah Wati yang duduk berada di seberangnya si Gilang. Oke, ayo. Andi duduk di sebelah Wati yang ada di seberang Gilang. Nah, berarti penulisannya gimana nih? Ayo. Ingat ada di seberangnya. Nah, berarti di seberang Gilang, Wati ada di sini. Oke. Lintang duduk di depan Joko dan seberang Sinta. Orang yang tidak duduk di ujung-ujung kursi adalah gimana? Ayo, gimana jawabannya? Andi duduk di sebelah Wati yang berada di seberang Gilang. Ayo, ingat ya. Andi duduk di sebelah Wati yang berada di seberang Gilang. Jadi yang ada di seberang Gilang adalah si Wati, teman-teman. Andinya mana? Andi duduk di sebelah Wati. Nah, Andi bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Jadi kita masih kurang untuk bantuannya ya. Oke. Coba apakah sampai sini bisa kita jawab? Yang ditanya orang yang tidak duduk di ujung kursi. Oke. Karena Gilang ada di ujung kursi, otomatis yang B. Nah, ini B nggak kita jadiin jawaban karena ada si Gilang. Ya. Karena ada si Gilang, maka dia tidak kita jadikan jawaban. Yang kedua, Wati ini kan tidak di ujung, otomatis yang kita jawab yang ada Watinya. Pasti jawabannya yang D. Joko, Kak. Gilang ada di sisi yang sama dengan Joko. Ayo, apakah Joko? Ya, Joko. Ya, Joko di sini tidak terlalu penting ya, karena dari 2 bantuan aja kita udah dapat jawabannya, teman-teman. Ayo, ingat, kalau untuk soal analitik, semisal kita tidak menggunakan semua informasi, tapi kita sudah bisa menggunakan eliminasi bantuannya, silakan dieliminasi ya. Oh, ingat. Nah, misal kita punya 4. Kalau
A sama B. Nah, A sama B ini berhadapan. Kalau A sama C ini berseberangan. Andi depannya Gilang. Oke, boleh. Ya. Oke teman-teman, jadi kalau untuk soal analitik kita tidak harus menggunakan semua informasi. Kenapa? Karena semisal kita menggunakan 2 informasi itu sudah cukup, silahkan kita gunakan informasi tersebut untuk mengeliminasi pilihan gandanya. Jadi jangan membuang waktu untuk menyelesaikan semua persoalan atau informasi yang dikasih sama si soal. Iya, karena di sini kita butuh waktu cepat under 1 menit ya. Jadi kalau semisal dari 2 bantuan kita sudah mendapatkan jawabannya, silakan kita langsung jawab. Kak, jelasin yang Wati. Nah, Andi duduk di sebelah Wati yang berada di seberang Gilang. Nah, kalau gini, yang di seberang Gilang itu bukan Andi ya teman-teman ya. Yang di seberang Gilang adalah Wati. Nah, Andinya di mana? Andi bisa jadi di sini atau Andi bisa jadi di sini. Intinya Andi ada di sebelahnya si Wati. Sisi yang sama itu hadapan atau sebelahan? Mana nih? Mana? Gilang duduk di ujung kursi dengan sisi yang sama. Nah, maksud sisi yang sama dia ada di sini. Oke, ini ya. Sisi yang bawah atau ada di sana. Iya, jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, untuk soal nomor 6, apakah ada yang masih belum ngeh kenapa jawaban D? Ingat di sini kita pakai bantuan eliminasi pilihan ganda ya, biar nanti kita ngejawabnya lebih cepat. Oke, aman. Kita next ke soal nomor 7. Jawabannya yang D. Tadi aku bilang A kah? Iya, ya. Jawabannya yang D ya. Oh iya, sorry aku jawab A ya. Yang D. Karena ada Wati, tidak ada Gilang. Ingat ya, harus ada Wati, tidak ada Gilang. Iya, ya ampun, mulutku ya. Sorry, ini kurang di briefing mulutnya. Oh. Iya, pingin ST sih. Oke, nomor 6 aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kan di pojok. Ya kan bisa jadi yang di pojok ada 4 orang, yang ditulis 3 orang. Ternyata yang tidak ditulis Andi bisa aja. Ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 7. Wow, udah langsung minta polling aja nih. Oke, langsung kalian pollingnya ya. Berarti ini soalnya 7 apa 8? Oh, 7 doang. Nanti insya Allah kita habis ini polling materi ya. Udah lama kita nggak polling materi. Oke, untuk waktu pollingnya 40 detik ya. Ya. Oke, kita bahas ya. 6 orang akan ditempatkan duduk untuk mengisi 8 kursi kosong. Oke, kita bikin ilustrasinya dulu ya, biar nggak terlalu berimajinasi. Gilang duduk di kursi yang sama dengan Joko. Sorry, ini Gilang ya. Gilang duduk di ujung kursi dengan sisi yang sama dengan Joko. Andi duduk di sebelah Wati yang berada di seberang Gilang. Ayo, ya ini Wati ya. Terus Lintang duduk di depan Joko dan seberang Sinta. Orang yang duduk tepat di sebelah Wati itu siapa? Oke, Lintang duduk di depan Joko dan seberang Sinta. Kira-kira gimana nih? Lintang, ayo. Lintang duduk di depan Joko yang ada di seberang Sinta. Gimana nih teman-teman? Ada yang punya ide? Oke, ya. Lintang sederetnya, oke. Pertanyaannya, Lintang itu ada di deret Wati atau Gilang? Ayo. Oke,
Nah, jadi Lintang ini ada di deretnya si Wati ya. Lintang duduk di depan Joko dan di seberangnya si Sinta. Oke, untuk urutannya gimana kira-kira? Urutannya adalah karena Joko ini kan dia satu sisi sama Gilang. Nah, Joko kita taruh sini, Lintang duduk di depannya Joko dan seberangnya si Sinta. Terus apalagi nih ayo? Oke, Andi duduk di sebelah Wati. Nah, Andi kita boleh taruh sini. Oke, orang yang duduk di tepat di sebelah Wati. Nah, orang yang duduk tepat di sebelah Wati siapa teman-teman? A, B, C, D, E. Ayo, A, B, C, D, E. Yes. Ya. Intinya di sini kata kuncinya adalah harus ada Andi. Nah, kenapa? Karena Andi di sini sudah dikatakan Andi duduk di sebelah Wati. Jadi yang C, yang D, yang E. Nah, ini kita langsung eliminasi. Pertanyaannya kenapa sih Sinta pasti nggak duduk di sebelah Wati? Ya, karena Sinta ada di sisi yang lain. Jadi Sinta tidak mungkin duduknya di sebelah Wati. Maka pilihan B itu kurang pas. Yang kita jawab adalah A. Seberang itu bukannya tidak boleh sejajar. Nah iya kan seberang, Lintang ada di seberangnya si Sinta, dia nggak sejajar dong. Yang kursi kosongnya belum keisi ya. Oke, soal nomor ini apakah ada yang salah? Iya, tadi ada yang nanya, Kak seberang itu bukannya tidak sejajar? Iya, kan Gilang sama Wati ini berseberangan, dia nggak sejajar. Nah, Sinta sama Lintang juga dia berseberangan. Oke, dari Nafta benar, dari Nitha benar. Oke. Jawabannya ada di soal. Iya, jawabannya ada di soal ya. Oke ya. Oh ya teman-teman ingat untuk soal analitik, semisal ada 7 informasi. Nah, misal kita baru pakai 3 informasi udah dapat jawaban ya udah langsung jawab aja. Tidak usah terlalu memperhatikan informasi-informasi yang lain, kalau semisal informasi itu tidak membantu. Yang nanya kursi yang kosong diisi siapa? Jepri sama Iksan boleh ya. Ya, Jepri udah lama nggak kelihatan ya. Oke. Oke teman-teman, untuk 7 soalnya ini sudah habis. Kira-kira kita mau polling materi atau mau dibebasin aja? Kak, yang Joko sudah pasti di ujung kursi kanan. Yang Joko itu belum pasti, tapi karena ada bantuan informasi Andi Sinta Lintang, nah makanya Joko itu pasti kita taruh pojok. Gitu, boleh seperti itu. Oke, gimana? Wait. Bentar ya. Oh ya, ini materinya apa dulu? Aku jajarin materinya. Nah, silakan. Nah, yang mau request materi boleh ditulis materinya ya. Bangun ruang emangnya ada? Oke ya. Nah, kayaknya yang terbanyaknya di ini ya, barisan dan deret aritmatika geometri. Apakah setuju? Ya. Ya, kayaknya kalau bangun ruang kayaknya agak jarang ya. Maka insya Allah untuk yang next meet-nya kita akan bertemu dengan barisan dan deret aritmatika dan juga geometri. Yang berikutnya adalah permutasi aja ya. Karena kombinasi kayaknya kita udah pernah. Jadi ini untuk kayaknya kita akan bertemu di tanggal 13, ini insya Allah tanggal 14. Oh, analitik. Oh ya, ya ini insya Allah nanti akan kupisah ya. Oke. Nah, jadi ini yang pertama aritmatik. Nah, kok iya, oh iya benar. Nah, yang kedua geometri. Gini setuju teman-teman? Ini insya Allah tanggal 13 dan 14. Kecepatan jarak waktu itu udah pernah teman-teman ya. Mungkin yang pernah ketinggalan, nah silakan dibuka videonya lagi, itu udah pernah kita bahas. Oke, aman ya. Tanggal 13 insya Allah kita bertemu dengan aritmetik. Nah, tanggal 14-nya geometri. Oke.
Oke. Oke, kalau misal tidak ada yang mau ditanyakan lagi, bisa kita cukupkan untuk kelas di sore hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Menurut kalian, Iya, kehilangan terima kontrol ini kasih kemarin Kak atau Putri sekarang? untuk sore hari ini. Dia Jangan lupa teman-teman isi ratingnya di kecelakaan Bit.ly rating live class ketika dia jadi kehilangan ASN. kontrol. Seperti kayak Kontrol tadi ya ya. untuk ratingnya ya teman-teman Ngerti ya. kan kehilangan kontrol? Nah, ketika dia kehilangan kontrol, kapan kehilangan kontrolnya? Ya kemarin juga dong. Kelas Pada Kak Ahmad saat nggak ada nggak Kak? kecelakaan. Tadi. Nah, makanya kalau Tadi. dia kemarin berarti pakai simple past juga. Gini Share ya, like. makanya Makasih juga biar Kak. simple sebenarnya kalau teman-teman ingat gini aja. Simple past, when simple past. Wah, linknya. Wait, Itu dia ya. coba saya ke Yang ini dulu ya. Kak, emang kalau kata sifat itu bisa berdua ya? Teman-teman, verb itu kata kerja. Berarti kalau itu verb dua, kata kerja kedua, gitu ya. Berarti nggak bisa kata sifat. Rating live class, Bit.ly rating live class. Jadi harusnya apa kalau bukan dus? Ayo teman-teman, menurut kalian jawabannya apa ini? Tadi udah aku jawab nih. Udah aku sebutkan pelan. Jawabannya, ayo. Lost ya. Nah, LOST. Bukan pakai ED, bukan. Nggak ada LOSED itu, nggak ada. terdengar suaranya Kak. Gitu dia. Terima kasih Kak. Kira-kira gimana? Sama aja teman-teman untuk linknya. Malam ya. Si wanita malam. Gitu. Min kode promo emang nggak usah pakai kode promo teman-teman, langsung aja untuk beli. Oke. Teman-teman bisa setidaknya mendapatkan gambaran lah soal grammar. Lagi bahas apa tuh backsound? Materi spesifiknya Oh itu nih. kita Lagi bahas bahasa Inggris guys. Mungkin kalau misalnya ada ketemuan, kalau nggak belajar teks ya, kalau nggak belajar ini kita belajar grammar lagi. Nanti silakan teman-teman request aja mau belajar apa aja. Oke, nah semoga apa yang kita pelajari sore hari ini bisa berguna. Waduh, closing lagi. Oke. Teman-teman terima kasih teman-teman untuk live class jadi ASN hari ini. Sampai jumpa di esok hari. Sampai jumpa dan dadah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Bye bye. Selamat sore, selamat beristirahat.